Halo Noah. Halo. Aku rindu banget sama Noah. Oh, really? Ya, really dong. Okay. Thank you so much. Okay, bisa kita mulai wawancaranya? Yep. Okey, saya dari Ria 897 FM. Nama saya Aura Shai. Jadi kita akan jadi stesen radio rasmi untuk Noah Live in Singapore ya. Yes. Jadi untuk acaranya tanggal 16 September. Sebelum acara ini sebelum kita bicara lanjut tentang acara Noah Live in Singapore bersempena dengan pelancaran album terbaru Noah, mungkin ramai juga para peminat muzik di Singapura yang ingin tahu bagaimana awal terbentuknya Peter Pan sebelum menjadi Noah. Gimana awalnya Peter Pan? Mulai startnya itu di awal tahun dari udah lama ya. Jadi dari aku sama Ariel itu adalah teman SMP. Terus Ariel sama Lukman juga sudah kenal dari semasa dia sekolah dulu. Reza paling terakhir masuk itu waktu kita main di kafe. Awalnya kita cuma main di kafe. Lama-lama terus zamannya Andika sama Indra masih ada juga gitu. Kebanyakan kita ketemunya karena itu sih, karena main di kafe aja sih. Lama-lama terus-terusan sampai dikontrak sama Musikal. Singkat ceritanya seperti itu sih. Singkatannya ya, kalau cerita yang panjang lagi panjang ya, bisa bikin panjang film, banget ya? Ada di buku ya. Ada di buku, bisa dibaca di buku nanti. Maka itu akan kita bicarakan tentang buku kisah lainnya sebentar lagi. Jadi sebelum disunting pihak Musika, kalau artis-artis di Singapura ya, kalau pemuzik-pemuzik di Singapura, mereka keluarkan uang sendiri untuk biaya demo dan rakaman dan sebagainya. Kalau untuk Peter Pan pada waktu itu bagaimana? Kita hanya keluar biaya pada saat kita membuat demo 3 lagu, itu saja. Sisanya tidak ada biaya yang dikeluarkan. Sisanya memang sudah dilihat bintangnya ya? Mungkin. Wah. Setelah disunting sama Musika emang sudah tidak ada biaya lagi keluar. Yes, itulah untungnya kalau ada label yang kita bernaung ya. Jadi dari album terawal hingga album yang terkini yang ramai nanti-nantikan ya, apakah album yang paling meninggalkan kesan buat Ariel dan teman-teman? Album ini. Bisa ceritakan sedikit? Album yang paling berkesan sih kalau buat ini tiap album sih berkesan ya, karena punya tema dan ceritanya masing-masing. Album pertama adalah yang paling mungkin semangat, terus yang keduanya tantangan. Jadi masing-masing semua punya tema dan tersendiri sih, pengalaman tersendiri. Kalau buat kita semuanya asik sih semuanya. Ada nuansa yang berbeda, ada warna yang berbeza bagi setiap album, dan tentunya setiap album dari yang pertama sampai yang terkini lain kalau boleh kita bandingkan. Jadi album yang mana yang makan masa yang paling lama untuk disiapkan? Yang satu ini. Yang sekarang ini adalah yang paling lama. Tapi itu juga kerana ada sesuatu yang menghalang ya. Tapi kalau tidak, adakah ini juga album yang amat lama? Ada yang menghalang. Memang album yang ini prosesnya lebih lama karena ada beberapa perubahan aransemen, ada pergantian materinya juga, ada yang dikeluarkan 2 lagu, kita masukin 2 lagu baru. Jadi prosesnya pun memang lama sebenarnya gitu. Dan anda menyebutkan tentang proses ya. Jadi kalau kita bincangkan tentang proses dan juga kita bincangkan tentang nama baru, apakah proses pemilihan Noah? Bagaimana proses pemilihan Noah sebagai nama baru? Melalui proses yang susah. Sebenarnya kita mulai memilih nama itu sudah lama sekali, ada sekitar 3 tahun yang lalu. Okay. Cuma memang masih internal saja yang tahu apa saja nama-namanya. Prosesnya itu berlangsung selama ini ya, sampai akhirnya kemarin, sampai sebelum diperkenalkan nama barunya pun itu sehari sebelumnya kita masih tetap memperdebatkan nama yang mana yang akhirnya akan dipakai gitu. Jadi kalau sahabat-sahabat Peter Pan juga sudah kenal dengan nama besar Peter Pan ya. Jadi kalau waktu pemilihan Noah sebagai nama baru tidak bocor ya, kalau selalunya kalau muzik lagu baru keluar bisa bocor, yang ini tidak bocor langsung ya? Iya. Apakah sudah bisa yang kontrak? Ini kalau ini ring 1 nggak ngerti. Yang ini apa? Apa? Kalau ini di ring 1, internal 1. Jadi kalau musik kan masih ada produser, masih ada operator, segala macam. Kalau nama itu memang cuma kita dan
kita aja yang tahu. Kalau tentang nama, selain teman-teman Noah yang tahu, siapa lagi yang tahu dari pihak manajemen? Nggak ada. Nggak ada. Hanya player. Oh, jadi cuma 6 orang saja yang tahu ini nama. Yep. Jadi kalau 5 nih bocor, tadi. 5. 5 ya? Tidak termasuk sessionis ya? Enggak. Okey, jadi cuma 5 orang saja yang tahu tentang nama baru Noah. Jadi kalau bocor kita tahu siapa ya. Iya betul. Okey, kita sudah bicarakan tentang nama baru. Jadi dengan lambang bulu ya, lambang kalau di sana disebut bulu juga ya? Iya betul. Okey, kalau di sini Sama juga bulu istilahnya. ya. Okey. Kalau kita kenal Peter Pan dengan lambang bulu yang melihat ke bawah. Kalau Noah pula lambangnya melihat ke atas. Apakah signifikan lambang ini buat anda? Ya, seperti yang dijelasin tadi sama ini. Kalau yang dulu memang itu kan terlihat, kalau kita lihat going down gitu kan. Terus setelah kita balik jadi istilahnya jadi going up. Jadi sesuai dengan itu harapannya sama. Jadi mudah-mudahan sekarang titik tengahnya dan mulai dari titik tengah ini ke depan semuanya akan berjalan lebih baik lagi gitu. Mudah-mudahan lebih positif And it's ya. going up. Jadi kelihat ke atas, going up, mudah-mudahan lebih positif buat Noah dan perjalanan karier muzik buat Noah juga. Jadi kita bicarakan tentang awak-awak Bahtera Noah ataupun anak-anak di bawah naungan Noah. Tentu ramai juga yang bertanyakan dari mana datangnya David si handsome itu. Ayo. David, silakan bicara. Okey. Ini ceritanya agak panjang ya sebenarnya, tapi saya coba persingkat. Jadi Tak apa-apa, saya bisa tunggu. Okey. Setelah ada reformasi di dalam tubuh band sendiri, kita kan membutuhkan seorang pemain keyboard ya. Nah jadi pada saat itu manajer sendiri yang mengusulkan satu namanya David. Pada saat itu saya lagi nggak ada di tempat sih, jadi teman-teman yang lain yang pertama kali bertemu sama David yang untuk menyeleksi. Terus setelah itu mungkin selang 1 minggu kemudian kita seleksi sekali lagi, baru akhirnya dia diterima. Yang saya tahu sih latar belakangnya David itu sebelum bersama kami dia lebih aktif bermain di pernikahan. I don't think that's important information. We can skip on that one. Menyanyi atau bermain keyboard saja? Bermain keyboard. Jadi memang lagi. jadi memang ya begitu, kira-kira sih begitu. Oh, aku juga bisa nyanyi di pernikahan-pernikahan, jadi aku bisa masuk juga. Okey. Jadi kalau sudah ada pengganti bagi keyboardist, kalau untuk bassist kenapa sampai sekarang enggak ada? Okey. Kita sebenarnya dari pertama kali ada anggota yang keluar, kita komitmen hanya akan menambah personel tetap apabila memang itu dibutuhkan. Apa yang dibutuhkan untuk itu? Satu, kontribusi pasti di dalam hal kreativitas, membantu, apakah sangat membantu kita dalam hal membuat lagu, membuat aransemen, ataupun juga berpikir untuk masa depan band itu sendiri, apakah memang kontribusinya besar. Dan kedua, apakah memang cocok sama kita. Makanya biasanya David sendiri pun kita bawa tour dulu kan, dia selama 2 tahun. Setelah 2 tahun kita lihat di jalan itu, di perjalanan tour memang dia bisa bertahan dan bisa beradaptasi, baru akhirnya kita putuskan kita perlu seorang personel lagi tambahan. Sedangkan untuk posisi bass sendiri sampai saat ini kita masih belum istilahnya masih belum merasa membutuhkan satu lagi kepala yang qualified untuk, bukan qualified aja ya, yang untuk ikut berkontribusi dalam hal kreativitas dan juga visi untuk ke depan dalam sebuah bandnya. Belum. Jadi bukan saja seorang pemain tetapi seorang team player juga ya? Ya. Yep. Okey. Jadi waktu ketiadaan Ariel, bagaimana teman-teman yang lain menentukan yang David memang orang yang anda rasa paling sesuai, paling pas dengan Noah? 2 tahun dulu. Ya, dari 2 tahun jalan sudah tahu ya? Ya, sepanjang jalan 2 tahun tour itu kan kita sudah bisa lihat David orangnya seperti apa, terus di panggung seperti apa, di bawah tekanan seperti apa. Jadi semua itu jadi memilih kita, pertimbangan kita untuk memilih dia sih. Jadi banyak David sudah ditekan juga ya? Gitu. David sudah ditekan juga ya? Enggak, bukan ditekan, itu tes. Stres ya, stres. Udah jalani stres juga ya? Di bawah keadaan
menekan. Ya, Sebagai faham. anak baru waktu itu saya ditekan sekali. Oh enggak, no. I'm kidding. Jadi David, berapa bayaran untuk kamu bila bersama Noah? Berapa persen? Sangat minim. Masa bohong. No. Terus ya. Okey, sekarang tentang buku kisah lainnya. Walaupun saya rasa media-media di Indonesia pastinya sudah tahu kenapa sebab buku ini dihasilkan ya. Mungkin peminat-peminat di Singapura, sahabat-sahabat Noah yang di Singapura yang tidak bisa menonton acara infotainment di Indonesia, mungkin anda boleh terangkan kepada mereka? Buku itu memang ide awalnya sih sebenarnya adalah untuk sahabat ya, maksudnya sahabat, karena kita rasa selama 10 tahun lebih, 10 tahunan ya, 10 tahunan kita berjalan, masih banyak berita yang simpang siur. Satu, simpang siur itu maksudnya belum tentu betul. Gosip. Kedua, memang ide awal dari buku tersebut adalah memoir 2010-2012, yang mana ide awalnya di dalam buku tersebut harusnya ada catatan yang terjadi di antara rentang waktu 2010 sampai dengan 2012, yang memang banyak orang kehilangan berita mungkin ya. Kalau orang bisa melihat saya prosesnya sedang apa di antara tahun 2010 sampai 2012, tapi mereka kan nggak tahu apa yang terjadi dengan personel lainnya. Ide awalnya lebih ingin menerangkan masalah itu, jadi biar orang-orang tahu yang lainnya ngapain nih selama rentang waktu ini. Gitu. Selain itu juga kita ya istilahnya kita ingin bukan menjelaskan ya, kita akan memperlihatkan sisi lain daripada kehidupan bermusik yang kita alami, gitu. Tapi dengan versi yang tidak mungkin dirubah ataupun tidak mungkin dibelokkan gitu. Caranya yang paling utama adalah dengan kita menulis sendiri gitu. That's why makanya kita bikin buku. Jadi saya belum melihat isi bukunya sebab belum sampai di Singapura ya. Tapi adakah di dalam buku itu ada setiap chapter untuk setiap teman Noah atau gimana? Iya, semua personel menulis di sana. Mereka punya ini masing-masing ya, punya tulisan masing-masing di buku itu. Yang pasti kita tidak bercerita, ini bukan autobiografi, ini lebih tidak terlalu personal juga isinya, lebih ke perjalanan sebuah musik gitu. Sebuah musik dari sebuah band. Dari awal 2000 sampai sekarang? Kita hanya bercerita sedikit tentang masa lalu, tapi lebih banyak apa yang terjadi di tahun 2010 sampai tahun 2012. Jadi ini sebuah buku yang harus didapatkan oleh peminat-peminat Noah ya, sahabat-sahabat Noah ya? Ya, kalau bagi mereka yang mencari pembelajaran, mungkin buku ini akan berguna. Apakah di dalam buku ini juga disertakan bagaimana caranya untuk mendapatkan lagu-lagu yang hits? No, tapi saya kira orang akan bisa mendapatkan ilmu itu apabila dia sudah membaca bukunya ya, karena dari kisah itu sendirilah pembelajarannya kalau saya kira. Dan itu kira-kira begitu. Dan yang pasti ada bonus CD. Oh, bonus CD untuk apa? Album instrumental suara lainnya. Suara lainnya. Yang ada lagu nyanyian Momo kan, David? Yes, David. that's true. Ya. Anyway, okay. Kita sudah bicarakan tentang nama baru. Kita sudah bicarakan tentang buku yang berjudul Kisah Lainnya yang dimuatkan dengan bonus CD suara lainnya. Jadi sekarang ni kita nak tanyakan tentang lagu-lagu Peter Pan dan juga khususnya lagu-lagu Noah ya. Dan kita dah pun mendengar single yang pertama yang berjudul Separuh Aku. Tetapi bagaimana agaknya nuansa ataupun warna lagu-lagu seterusnya daripada di album ini mungkin variasinya lumayan banyak, variasi lagunya, warna musiknya. Kita tidak bisa terlalu bercerita banyak tentang ini ya, tentang bagaimana warnanya, soalnya agak sulit dijelaskan. Jadi mudah-mudahan sebentar lagi kan launching, jadi mencoba untuk memberikan warna-warna yang bervariasi dalam album ini gitu. Jadi sangat bervariasi gitu. Kita mencoba untuk itu.
Tapi lalu kalau ditanya kira-kira bagaimana lagu yang lain itu agak sulit menjelaskannya. Jadi nanti looking forward untuk tanggal 16, mudah-mudahan setelah itu kan jadi bisa dengar langsung lagu-lagunya. Tapi yang pasti mencoba warnanya sangat berbeda dari lagu satu ke lagu yang lainnya. Okey, cuma masalahnya teman-teman ataupun sahabat-sahabat di Singapura kan nggak bisa nunggu sampai 16 September. Jadi single yang pertama udah kita dengar. Single yang kedua bisa dikasih sampel nggak? Bisa kita dengar sampel sedikit aja. Intronya aja. Ini Ariel. Bingung. Sebentar. Lagunya bagian mananya ya? Lagu sendiri lupa masa? Oh, wait. Okay. Air mata ini menyadarkanku, kau takkan pernah menjadi milikku. Oh my god. Oke, segitu cukup. Bagus itu lagunya. Oke. Terus Terima kasih. lagi 1 minit. Not enough. Oke, tadi cukup ya? Ya, cukup lah. Aku bercanda aja. Okey. Jadi lagu-lagu Peter Pan dan juga lagu-lagu Noah sekarang ini penuh makna yang sangat mendalam dan yang tersirat ya. Jadi bagaimana lagu-lagu ini diinspirasikan? Gimana ya? Kalau untuk separuh aku karena kebetulan saya dan the bassist, additional bassist. Ya segala iya. Halo? Sorry. Ya, jadi karena kebetulan separuh aku itu adalah saya dan Iksan yang menulisnya, lebih ke cerita orang lain. Jadi seperti melihat kisah dalam hidup orang lain dan mencoba untuk menaruhkannya dalam sebuah lagu gitu. Kalau untuk separuh aku ya, untuk lagu yang lain bagaimana teman-teman? Mana belum? Mana? Oh, banyak ya. Jadi kita dengerin musiknya bukan cuma satu. Jadi ada juga yang referensi yang dari yang lama, bahkan dari tipe musik yang lama gitu ya. Bukan cuma tahun-tahun sekarang aja, cuman ya kalau masalah sound yang sekarang-sekarang aja didengarnya gitu. Jadi lagu-lagu Anda sebutkan tentang lagu-lagu lama tadi ya. Lagu-lagu yang bagaimana yang kamu dengar? Lagu-lagunya mungkin gini, inspirasi itu datang kisah-kisahnya berbeda-beda ya, inspirasinya. Tapi ya gitu, yang pasti mudah-mudahan itu bisa memberikan satu penyegaran ya buat pendengar, terutama buat sahabat-sahabat Noah juga gitu di sana. Ya. Begitu. Tapi tadi kan kamu sebutkan tentang lagu-lagu lama yang dijadikan inspirasi juga ya. Jadi boleh berikan contoh-contoh lagu lama yang didengar? Jadi begini, yang dimaksud adalah kita mencoba memasukkan warna yang baru, yang terjadi dengan sendirinya dengan evolusi perjalanan bermusik kita. Tapi lalu juga tidak meninggalkan warna dari Noah yang sebelumnya gitu. Oh, okey. Maksudnya begitu, ya. Jadi kalau terdahulu ada kolaborasi di antara Peter Pan dan juga mungkin Krisha ya, lagu yang ramai masih ingat sampai sekarang. Adakah boleh kita jangkakan ada kolaborasi yang sebegitu untuk album Noah? Untuk sekarang ini untuk lirik ada, kita ada kolaborasi dengan Rian The Message. Untuk lirik di satu lagu ada, sisanya tidak ada. Sisanya kita sendiri. Okey. Jadi kalau menyentuh tentang Peter Pan ataupun Noah sendiri ya, kalau kita dengar lagu kamu, kita bisa tahu ini Noah, ini Peter Pan ya. Jadi kalau mungkin ada di antara pemuzik Singapura yang ingin tahu bagaimana anda menghasilkan lagu-lagu dengan melodi dan juga lirik yang baik, bisa tak anda berbagi rahsia? Kalau menurut saya itu kayaknya di setiap songwriter atau orang yang pembuat lagu, rasanya mereka punya signature-nya sendiri-sendiri gitu ya, dan itu pasti ada di dalam dirinya sendiri. Dan saya pikir mungkin satu lagu itu dipikirkan berkali-kali, dievaluasi apa yang kurang, lalu kita coba sempurnakan lagi, lalu kita dengarkan lagi, kalau masih ada yang kurang disempurnakan lagi. Makanya album ini kan memakan waktu yang cukup lama. Mungkin intinya sih mencoba untuk memberikan yang terbaik aja. Jadi dalam proses penyempurnaan lagu tu ya, yang memakan masa yang agak lama. Ya, jadi tidak cepat puas gitu, tidak cepat puas dengan satu hasil. Dievaluasi lagi, diperbaiki lagi. Mungkin itu effortnya, bahwa hasilnya akan bagaimana.
kami tidak tahu, tapi yang pasti usahanya, effortnya begitu gitu. Jadi dalam proses penyempurnaan lagu tu, selain anak-anak Noah yang ikut diskusi tentang lagu tersebut, ada tak dari pihak label yang mungkin memberikan sepatah dua kata ataupun mungkin memberikan komen yang ini gimana ataupun hanya anak-anak Noah saja? Kalau hanya untuk sebagai sebuah masukan, kita masih ada produser yang mengawal album ini. Jadi ada dua produser kita, Kang Noi sama Kang Capung, itu yang biasanya memberi masukan. Sisanya kita kerjain sendiri semua. Awesome. Okey, jadi tidak sabar saya menantikan kehadiran Noah live di Singapura bersempena dengan pelancaran album mereka. Terima kasih. Sama-sama, Yes. kita juga nggak sabar. Dan kalau anda belum tahu, single pertama mereka yang berjudul Separuh Aku dalam masa 1 bulan saja sudah ada 2 juta hits di YouTube. Yes. Tahniah. Jadi ada hadiah enggak untuk sahabat-sahabat Noah yang akan ke tab 16 September nanti? Of course. Ya, kita kasih lagu baru nanti. Ya, lagi not enough. Oke, konser sama penari latarnya sekalian. Penari latar, siapa penari latar? No. Jadi nanti itu satu rangkaian dari beberapa negara. Hari itu tuh ada satu rangkaian dari beberapa negara. Jadi mungkin dari segi waktu, kita pengennya stay lebih lama di Singapura pastinya. Mungkin kita akan arrange untuk datang lagi, untuk bisa lebih dekat lagi dengan sahabat Noah di sana. Jadi dimula dengan Melbourne, kemudian Hong Kong, kemudian Kuala Lumpur, Singapura dan juga Jakarta ya. Betul, ya. Dalam masa 1 hari bersempena dengan hari lahir Ariel tentunya. Jadi kalian ke Singapura, ke Melbourne, ke Hong Kong, KL nanti semuanya satu pesawat ataupun pesawat pribadi? Pesawat pribadi. Wow. Turunnya di mana? Sponsor. Landingnya di mana? Landingnya di airport. Di Changi atau di Seletar? Sepertinya di Changi ya. Kita belum tahu. Secret terus. Yang pasti nggak Secret itu, Aura. belum tahu sih sampai sekarang. Masa? No, for real. Okay. Karena kami memikirkan persiapan teknis untuk performnya dan lain-lain. Sedangkan untuk perjalanan itu lebih ke label, ke pihak label yang mempersiapkan dalam tripnya. Okey, jadi kalau sahabat-sahabat Noah ingin menunggu di bandara nggak bisa ya? Boleh aja, cuma kita juga sebenarnya belum tahu. Mungkin ntar akan ada informasi lebih lanjut. Lebih baik apabila semua sahabat Noah sudah berada di venue karena kita akan sangat cepat, terburu-buru sekali. Jadi sampai di airport langsung ke venue, langsung selesai main kita langsung berangkat lagi ke airport, langsung ke Jakarta. Okey. So, apakah harapan Ariel dan teman-teman buat album yang terkini? Kita berharapnya ini bisa memberikan sesuatu yang menyegarkan ya untuk pendengar musik di Singapura, juga untuk sahabat-sahabat Noah di sana. Mudah-mudahan juga gimana Lukman harapannya? Lukman diam aja ya. Iya nih, panas dalam. Enggak bercanda. Jadi harapan sih mudah-mudahan lagu ini perubahan kita berhasil gitu ya. Karena setiap album kita memang selalu berevolusi. Semoga ini tidak sama dengan lagu yang lainnya, album yang lain maksudnya. Terus dan mudah-mudahan lirik apa yang kita tuangkan, yang kita tulis ini sampai kepada pendengar. Reza, udah? Udah. Reza ya paling kurang sama seperti Lukman juga. Lebih bisa diterima lagi karena album yang ini mungkin ya ada yang mungkin suka dengan yang pertama, yang kedua mungkin ini lebih jauh berbeda lagi dari yang pertama gitu. Ya lebih banyak variasi. Okey. Uki sama seperti Reza juga. Semua sama. Enggak. Special message lah untuk sahabat. Harapan sih mudah-mudahan tanggal 16 nanti semuanya bisa berjalan lancar, on time gitu. Terus mudah-mudahan juga di tiap negara itu pada datang sahabat supaya bisa meramaikan sih. Sementara itu aja dulu. Okey. David udah? Sudah saya yang tadi bicara pertama. Okey. Ariel. Harapannya mudah-mudahan nanti banyak CD yang bisa ditaruh tangan di sana.
Tidak Yeah, capek ya? of course. Okey, jadi sama-sama kita nantikan 16 hari bulan September nanti di Tab at Orchard Hotel 8 malam bersama dengan Noah live in Singapore. See you soon.